hemodialisa atau cuci darah dibutuhkan untuk membantu membersihkan darah. Tapi penting diingat, hemodialisa hanya berlangsung beberapa jam per minggu, sementara tubuh tetap berjalan 24 jam setiap hari. Jadi, apa yang dikonsumsi pasien di luar sesi cuci darah punya pengaruh besar terhadap kondisi tubuhnya. Ginjal itu pada dasarnya bekerja seperti filter yang tugasnya menyaring racun dan membuang cairan berlebih. Kalau filternya rusak, racun mulai menumpuk, tubuh bengkak, napas terasa sesak, dan badan cepat lelah. Biasanya disebabkan oleh diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit ginjal yang sudah lama. Pada kondisi seperti ini, hemodialisa atau cuci darah dibutuhkan untuk membantu membersihkan darah. Tapi penting diingat, hemodialisa hanya berlangsung beberapa jam per minggu, sementara tubuh tetap berjalan 24 jam setiap hari. Jadi, apa yang dikonsumsi pasien di luar sesi cuci darah punya pengaruh besar terhadap kondisi tubuhnya. Karena itu, diet pasien hemodialisa sangat menentukan kenyamanan dan kestabilan tubuh. Ini dia diet pasien hemodialisa, tonton sampai habis. Diet yang pertama yaitu batasi sumber kalium. Ginjal sudah rusak, tidak mampu mengeluarkan kalium dengan baik. Kalau kadarnya terlalu tinggi, irama jantung bisa terganggu. Makanan seperti pisang, alpukat, tomat, jeruk, coklat sebaiknya dihindari. Selanjutnya, batasi fosfor. Fosfor sering menumpuk karena ginjal sudah tidak bisa membuangnya dengan baik. Kalau fosfor terlalu tinggi, tubuh mencoba menyeimbangkannya dengan menaikkan kalsium darah. Karena ginjal sudah tidak berfungsi, satu-satunya cara untuk mendapatkan kalsium yaitu dengan mengambilnya dari tulang. Akibatnya, kalsium di tulang berkurang dan tulang jadi lebih rapuh. Itulah alasan mengapa makanan tinggi fosfor seperti susu, keju, kacang-kacangan, dan makanan olahan harus dikontrol. Kemudian, soal cairan. Pasien hemodialisis cenderung menahan cairan karena ginjal tidak bisa membuangnya. Terlalu banyak minum bisa membuat tubuh bengkak, tekanan darah naik, sampai sesak. Jadi, bukan hanya air putih, tapi kuah, sup, minuman manis, intinya yang banyak mengandung cairan sebaiknya dihindari. Selanjutnya, garam atau natrium juga perlu dibatasi. Garam bikin tubuh menahan cairan dan memicu rasa haus. Akhirnya, membuat pasien minum lebih banyak. Makanan berkuah asin, makanan instan, dan bumbu saset perlu benar-benar dikurangi. Sekarang, bagian yang paling sering bikin bingung yaitu protein. Pada pasien hemodialisa, kebutuhan protein justru lebih tinggi. Kenapa? Karena saat proses cuci darah, sebagian protein tubuh ikut terbuang. Kalau asupan proteinnya kurang, otot dapat melemah, tubuh mudah infeksi, dan penyembuhan luka jadi lambat. Jadi, konsumsi ayam, ikan, telur, dan daging tetap penting. Berbeda pada pasien gagal ginjal yang belum cuci darah. Saat belum dialisis, asupan protein malah dibatasi agar ginjal tidak bekerja terlalu berat. Begitu masuk hemodialisa, aturannya berubah. Protein harus ditingkatkan supaya tubuh tetap kuat. Biasanya, selama proses hemodialisis kurang lebih 4 jam, pasien diperbolehkan mengonsumsi apapun tanpa syarat. Namun tergantung kebijakan rumah sakit penyelenggara. Diet ini diutamakan dilakukan sebelum dan sesudah dialisis. Nah, selanjutnya soal teknik memasak. Ini penting banget. Yang pertama, teknik mengurangi kalium, yaitu dengan cara merendam sayur dan direbus 2 kali, lalu dibuang air rebusannya. Yang kedua, masaklah dengan cara dikukus, dipanggang, atau tumis ringan biar tetap enak tanpa kebanyakan bumbu. Dan utamakanlah bumbu rempah seperti bawang putih, jahe, daun salam, dan lain-lain untuk menambah rasa tanpa garam berlebih. Jadi, ringkasannya, diet hemodialisa itu perlu pembatasan kalium, fosfor, cairan, dan garam, serta peningkatan kebutuhan protein. Kalau kamu punya pertanyaan, pengalaman, atau mau request topik gizi lainnya, tulis di kolom komentar.
Jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya. Sekian, thank you.